Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita baca sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali berkaitan dengan materi terakhir kita kemarin apa? Tentang apa? Akhir hayat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal ketika itu bertepatan dengan kelahirannya juga. Ya, tanggal, hari, bulan. Lahirnya hari apa? Senin. Meninggal dunia pun hari Senin. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya meninggal atau wafat Rasulullah adalah 11 Hijriah. Anak-anakku sekalian, Nabi yang kita agungkan, kekasih Allah yang kita agungkan, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu yang memandu atau sebagai pemimpin umat Islam itu siapa? Ketika masih hangat berita itu udah ramai sekali. Siapa yang akan menggantikan pemimpin kita ketika itu? Dari kaum muhajirin menginginkan muhajirin saja. Dari golongan muhajirin yang jadi pemimpin. Dan orang-orang Ansor juga menginginkan dari orang-orang Ansor yang untuk menjadi pemimpin. Ya, yang dari Madinah. Ansor itu yang dari penduduk Madinah asli, sedangkan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu penuh dengan perdebatan ketika itu. Akhirnya terjadilah musyawarah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang pernah menggantikan ketika Nabi sakit di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, ketika demam sakit itu, yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin dalam beribadah, sholat, itu tidak lain adalah Abu Bakar. Ini pertimbangannya. Jadi musyawarah terjadi, salah satu pertimbangannya adalah satu imam. Tidak ada lain selain Abu Bakar yang bisa menjadi imam salat berjamaah. Abu Bakar usianya lebih tua dari yang lain para sahabat. Jadi pantas jadi imam. Itu pertimbangannya. Musyawarah dengan pertimbangan itu, maka Muhajirin Ansor mengikhlaskan yang pantas adalah Abu Bakar untuk menjadi
imam, menjadi pemimpin, menjadi yang sebutannya itu nanti pada materi berikutnya adalah Khalifatur Rasyidin. Artinya pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin ada 4. Akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Pertama adalah Abu Bakar. Akhirnya mendapat julukan Ar-Rasyidin, pemimpin yang mendapat petunjuk. Anakku sekalian, itulah akhir daripada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keramaian. Siapa yang menjadi pemimpin ketika itu? Baik anak-anak sekalian, kita akan sama-sama melihat, mendengarkan animasi ketika berbaringnya Nabi kita Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Silakan kepada anak-anak untuk dengan seksama menyaksikan animasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku
bagaimana nasib umatku kelak? Tanya Rasulullah. Jangan khawatir, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu. Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku. Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapat hikmah dari kisah ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada Sang Kekasih Allah, Rasulullah SAW, karena saat akhir hayatnya beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak.